Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bab jadid wa huwa bab ma jaa min at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Babnya bab apa yang datang, maksud dari ancaman-ancaman, dari kerasnya ancaman terhadap siapa yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana kalau beribadah kepadanya? Perhatikan judulnya. Kerasnya larangan bagi siapa yang beribadah kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang saleh. Itu sudah taghlid, sudah ghallaba. Fakaifa idza abadahu? Bagaimana kira-kira kalau menyembah kuburan? Menyembah Allah tapi di sisi kuburan sudah dilarang keras. Apalagi menyembah kuburan. Itu judulnya. Tapi bismillah. Qala al-musannif rahimahullah. Babu ma jaa fi at-taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih. Fakaifa idza abadahu? Berkata musannif rahimahullah, bab apa yang datang dari kerasnya larangan terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana jika menyembahnya? Syarah ay ar-rajul salih, yakni apalagi menyembah orang saleh. Fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar. Karena menyembah orang saleh merupakan syirik besar. Wa ibadatullahi indahu wasilatun ila ibadatihi. Sedangkan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh adalah wasilah, perantara untuk beribadah kepadanya. Wa wasailu syirki muharramah. Dan jalan-jalan menuju kesyirikan hukumnya haram. Sebagaimana jalan-jalan menuju zina. Allah katakan wala taqrabu az-zina. Jangan dekati zina. Artinya semua yang mendekat kepada zina haram. Semua yang mendekat kepada zina, khalwatnya, ikhtilatnya, apalagi semua gambar-gambarnya segala macam. Demikian pula syirik. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan, maka Allah haramkan pula jalan-jalannya. Jalan-jalan menuju kesyirikan. Apa saja jalan-jalan menuju kesyirikan? Sudah dibahas kemarin. Al-ghulu wa tanattu' wa ta'ammuq. Termasuk adalah beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Ini menuju syirik. Tapi bukan syirik. Jadi kalau dikatakan syirik, ini ada naw' minasyiddah, ada naw' minal ghulu. Artinya kamunya, dai-nya kebablasan. Dia tidak sedang syirik. Dia sedang berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah di sisi kuburan. Maka itu bukan syirik, tetapi jalan menuju kesyirikan. Sehingga hati-hati. Bahasa kalian wahai para calon-calon dai, hendaklah pakai bahasa yang tepat dan jangan kebablasan. Jangan melampaui batas. Allah dikatakan ibadah di sisi kuburan orang saleh merupakan wasilatun ila ibadatihi. Wasilah untuk menyembahnya. Wa wasailu syirki muharramah. Sedangkan jalan-jalan menuju kesyirikan diharamkan. Liannaha tuaddi ila syirkil akbar. Karena itu semua mengajak atau membawa kepada kesyirikan besar. Wa huwa a'zamudz dzunub. Dan itu merupakan sebesar-besar dosa. Qala al-musannif rahimahullah, fi sahih, di dalam riwayat yang sahih,
dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Salamah, bahwa Salamah zakarat li Rasulullah SAW kanisatan, menyebutkan di sisi Rasulullah SAW sebuah gereja. Ini menceritakan, menyebutkan maknanya menceritakan. Sebuah gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang dia lihat di negeri Habasyah. Karena Salamah termasuk yang ikut dalam hijrah pertama ke negeri Habasyah. Maka diceritakan apa yang beliau lihat radhiyallahu anha di Habasyah. Wa ma fiha min as-suwar. Apa yang dia lihat di gereja tersebut dari berbagai macam gambar-gambar diceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa komentar Rasulullah SAW? Faqala, maka Rasulullah pun bersabda, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu, kalau ada yang mati dari orang yang saleh mereka, atau hamba yang saleh, niscaya mereka akan bangun di kuburannya tempat ibadah. Masjid bermakna tempat sujud, tempat ibadah. Jangan kalian bertanya-tanya, masa Nasrani bangun masjid? Ini kan cerita Nasrani. Dilihat oleh Salamah di Habasyah. Ada gereja besar. Ada gambar-gambarnya. Kata Nabi, mereka itu biasa. Kalau ada orang yang mati, orang yang soleh mereka akan bangun di kuburannya masjid. Harusnya kan gereja. Kok bangunnya masjid? Lughatan, makna masjid adalah tempat ibadah. Karena masjid tempat sujud, musalla tempat salat, ma'bad tempat ibadah. Itu semua maknanya sama. Artinya semaksud. Musalla dari kata salah. Masjid dari kata sujud. Ma'bad dari kata ibadah. Nah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka biasa menggambarkan gambar-gambar orang saleh yang mati tadi. Ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Fahaulai, maka mereka ini kaum Nasrani, jama'u bainal fitnatain. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Apa fitnah pertama? Fitnatul qubur. Apa fitnah kedua? Fitnatul tamathil. Fitnatul suwar. Dua-duanya diharamkan dan dua-duanya merupakan jalan menuju kesyirikan. Suwar. Gambar-gambar. Betapa kerasnya Nabi melarang gambar-gambar. Sampai menyatakan asyaddun nasi adaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Atau inna hadhihi suwar. Pelakunya yu'adzabun yaumul qiyamah. Atau akan dikatakan kepadanya ahyuha atau ahyu ma khalaqtum. Dan mereka enggak akan bisa menghidupkannya. Larangan surah. Termasuk surah adalah patung-patung. Dalam bahasa Arab, patung dengan gambar biasa itu sama. Bahasa Arabnya surah. Untuk membedakan yang 2 dimensi dan 3 dimensi, mereka hanya berkata suratun laha dhil wa suratun laisat laha dhil. Surah yang punya bayangan dan surah yang tidak punya bayangan. Kalau yang 2 dimensi, kayak foto begitu, dikatakan laisa laha dhil. Kalau patung-patung, dikatakan laha dhillun, memiliki bayangan. Surah allati laha dhil,
allati laysat laha dhil, kilahuma haram, kilahuma la yajuz. Dua-duanya diharamkan, dua-duanya dilarang, dan Nabi mengancam dengan ancaman yang keras. Ashaddan nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Kila suratain, atau kilta as-suratain. Fitnah kedua adalah fitnatul qubur. Apa fitnatul qubur? Membangun kuburan, memberi di atas kuburan bangunan-bangunan, apalagi membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan, memberi kubah di atasnya, mewarnainya, mengecatnya, memberi nama dan kaligrafi padanya. Itu semua fitnatul qubur. Apakah itu syirik? Bukan. Tetapi jalan menuju kesyirikan. Sama. Membikin gambar-gambar, apakah itu syirik? Bukan. Tetapi pembawa atau pengantar atau jembatan menuju kesyirikan. Fahaulai jama'u bainal fitnatain. Sedangkan kaum Nasrani di Habasyah mengumpulkan dua fitnah. Fitnatus suwar wa fitnatu al-qubur. Kata Nabi, ulaika idza mata fihim ar-rajul salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar. Mereka itu kalau ada orang saleh yang mati, mereka bangun di kuburannya masjid dan mereka gambar-gambarnya atau mereka bikin patung-patungnya. Ulaika syirarul khalqi. Itu saja baru membangun kuburan dan membuat gambar-gambar. Sudah dikatakan oleh Nabi dengan syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Bagaimana kira-kira kalau sudah syirik? Bagaimana kira-kira kalau sudah menyembah orang soleh tadi? Na'udzubillah min dzalik. Syarahnya, fi sahih, yang dimaksud fi sahihain, Bukhari dan Muslim. Dari Ummu Salamah, yang dimaksud adalah Hind bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum al-Qurashiyah al-Makhzumiyah radhiyallahu ta'ala anha. Hind bintu Abi Umayyah tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da Abi Salamah. Nabi menikahinya setelah Abu Salamah meninggal pada tahun keempat atau dikatakan pula pada tahun ketiga. Wa kanat qad hajarat ma'a Abi Salamah ila al-Habasyah. Dan Ummu Salamah pernah ikut hijrah bersama suaminya Abu Salamah ke negeri Habasyah. Beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal pada sanatas nataini wa sittin, pada tahun 62 Hijriah. Karena pernah ikut hijrah ke Habasyah, maka dia melihat gereja-gereja di sana. Zakarat li Rasulillah, maka disebutkanlah oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Di dalam dua kitab sahih disebutkan anna Umma Habibah wa Umma Salamah. Disebutkan dua, Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Zakarata, keduanya menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang al-kanisah, tentang gereja-gereja. Bifathil kaf, dengan difathahkan kafnya. Wa kasrin nun, dikasrahkan nunnya. Kanisah. Nama dari Ma'badin Nasara. Makna atau nama dari tempat ibadahnya Nasrani disebut kanisah. Kalau Ma'badil Yahudi mahua? Ma'badnya Nasrani kanisah. Ma'badnya Yahudi? Nah, biya' atau sawami', mufradnya sawma'ah. Itu tempat ibadah mereka.
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kanais, wa bi', wa sawami', wa masajid. Semuanya disebut dalam Al-Quran. Baik. Kata Nabi, ulaika, mereka itu. Dikasrahkan di kaf. Berarti bukan ulaika, ulaiki. Limada? Al-mukhatab imra'ah. Al-mukhatab mu'annas. Ulaiki. Khitaban lil mar'ah. Karena mengajak bicara perempuan yaitu Ummu Salamah. Ulaiki. Idza mata fihim ar-rajul salih ila akhir. Idza mata fihim ar-rajul aw al-'abd as-salih, hada wallahu a'lam, syakka ba'd ruwat al-hadits. Disebut dua macam kalimat karena keraguan dari perawi hadis. Dan keraguan seperti ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Hanya keraguan apakah rajulus salih Rasulullah menyebutkan atau al-'abdus salih. Dan tidak berbeda makna yang jauh, sama saja abdus salih ataupun rajulus salih. Syak fi rawi. Hal qala an-nabiy hada aw hada? Ragu apakah yang ini atau yang itu, abdun salih atau rajul salih. Fa fihi, justru kita mendapatkan pelajaran penting, yaitu kehati-hatian para rawi. Toh maknanya sama. Orang soleh, hamba yang soleh. Sama enggak? Kalau mati hamba yang soleh dengan kalau mati orang yang soleh di kalangan mereka, apakah berbeda makna? Tidak berbeda makna. Tetapi karena kehati-hatian para rawi, sehingga mereka inginnya persis lafadznya. Walaupun semakna, mereka ingin yang paling pas. Apakah rajul atau hamba? Rajul saleh atau abdus saleh? Sehingga mereka sebutkan dengan syak. Abdus saleh, rajul saleh, atau abdus saleh. Wallahu a'lam. Berarti faedahnya, pelajaran pentingnya, at-tahri fil riwayah. Kehati-hatian dalam riwayat. Wa jawazur riwayah bil ma'na. Dan berarti faedah kedua, bolehnya meriwayatkan dengan makna, bukan dengan lafaz. Misalnya lafaznya Rasulullah mengatakan kalau mati orang yang soleh, kamu meriwayatkannya kalau mati hamba yang soleh, semakna. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Itu semakna. Bolehnya meriwayatkan secara makna. Bahkan para sahabat, para tabi'in, walaupun hafal hadisnya, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menyampaikan hadis dengan hifdzan, dengan hafal. Tapi karena khawatir lafadznya mungkin tidak seperti itu, mungkin lafadznya agak berbeda walaupun semakna, maka mereka akan berkata, au dunahu, au misluhu, au fima ma'nahu. Yang semirip dengan itu, atau yang seperti itu, atau yang semakna dengan itu. Demikian kehati-hatian mereka. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya seperti ini. Padahal mereka hafal. Khawatir ada lafaz-lafaz yang teriwayatkan secara makna. Nabi tidak menyatakan abdus saleh, dia mengatakan abdus saleh. Padahal Nabi menyatakan rajulus saleh. Atau sebaliknya. Nabi mengatakan rajulus saleh, dia mengatakan abdun saleh. Walaupun semakna, tetapi kalau itu tidak tepat kalimatnya, khawatir ada sesuatu, maka mereka akan berkata au fima ma'nahu, atau yang semakna dengan itu, atau yang semirip dengan itu, atau yang seperti itu. Baik. Berarti justru keraguan rawi ini memberikan dua faedah. Mahuma? Satu, at-tahari fi riwayah. Wa tsaniyah, jawaz riwayah bil ma'na. Qala qawluhu wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ini isyarah ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah.
Mereka menggambar gambar-gambarnya. Ini isyarat terhadap apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah minat tasawir allati fil kanisah, yaitu gambar-gambar yang ada di gereja. Pernah ke gereja? Atau pernah lewat gereja? Atau pernah lewat? Atau pernah dari luar terlihat? Pernah? Di sana ada gambar. Biasanya apa gambarnya? Yang paling jelas salib dengan gambar yang menurut mereka Yesus. Apalagi? Ada gambar bayi bersayap. Itu pernah saya lihat. Dan mereka menganggap malaikat itu suci seperti bayi, tapi bersayap. Maka mereka gambar bayi-bayi bersayap. Dan bawa trompet biasanya. Karena mereka menganggap bahwa nanti mereka, malaikat-malaikat akan meniupkan sangkakala di hari kiamat. Ada beberapa keyakinan-keyakinan, bahkan beberapa keyakinan sama seperti hari kiamat tentang yaumul hisab dan sebagainya. Tetapi mereka menggambarkan gambar-gambarnya. Adapun yang di Ka'bah, musyrikin juga menggambar. Menggambar Nabi Ibrahim dan Ismail. Menggambar beberapa gambar-gambar yang mereka anggap ini adalah malaikat-malaikat. Sama juga seperti di gereja. Berarti musyrikin, Nasrani, Yahudi, biasa mereka menggambar di tempat ibadah mereka gambar-gambar. Artinya, wahai kaum muslimin, kalau kalian juga menggambar di masjid, gambar-gambar seperti itu, artinya kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani. Tashabbuh man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah SAW melarang. Jangan kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman. Siapa lagi? Kalau bukan mereka. Jangan menyerupai, jangan mengikuti Yahudi atau Nasrani. Mereka biasa membuat gambar-gambar di gereja mereka. Maka masjid-masjid kaum muslimin jangan ada gambar makhluk hidup. Nggak perlu ada gambar kiai, nggak perlu ada gambar ustadz, nggak perlu ada gambar ulama, bahkan nggak perlu ada gambar Ali bin Abi Thalib. Tahu enggak kayak apa Ali bin Abi Thalib? Mereka gambar, mereka lukis. Pertama kedustaan, bahwa itu bukan gambar Ali bin Abi Thalib, karena mereka tidak lihat. Yang kedua, mereka melanggar ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan jangan membuat gambar-gambar. Bahkan menyatakan asyad dan nas, yang paling dahsyat azabnya yaumul qiyamah adalah para penggambar-penggambar. Ini yang menggambar makhluk-makhluk hidup, menggambar manusia, menggambar tokoh-tokoh orang saleh. Ditambah lagi menyerupai Nasrani, menyerupai Yahudi. Alhamdulillah belum ada yang berani menggambar Rasulullah SAW. Kalau mereka menggambar juga Rasulullah SAW persis seperti Nasrani. Mereka menggambar nabinya di tiang salib, padahal Nabi Isa tidak disalib. Wa ma salabuhu atau ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah, mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah serupakan dengannya seseorang. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat Nabi Isa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka menggambar tokoh-tokoh orang saleh, ini sudah sedikit menyerupai. Karena mereka menggambar tokoh-tokoh mereka. Apalagi menggambar malaikat. Apalagi menggambar nabinya. Bertambah persis. Qauluhu ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadza yaqtadi tahrimu bina'il masajid. Setelah dikatakan mereka membangun kuburan, mereka menggambar gambar-gambarnya. Setelah itu dipuji apa dicela? Dicela. Mereka sejelek-jelek makhluk. Berarti perbuatan ini jelek dan dilarang. Jangan berkata, ini kan cuma cerita.
Nasrani membangun kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah, sebagai gereja-gereja. Mereka membangun kuburan-kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah dan menggambar gambar-gambar orang solehnya. Sedang cerita, titik. Kalau sampai situ saja ya, itu sedang cerita saja. Itu pun memiliki faedah. Kalian jangan menyerupai mereka, kan begitu. Apalagi tidak hanya berhenti di situ. Rasulullah SAW setelah itu mencercanya, mencelanya dengan kalimat ulaika syirarul khalqi. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Siapa? Yang menggambar orang solehnya, yang membangun kuburan nabinya, yang membangun kuburan orang solehnya. Itu adalah syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Berarti yaqtadi tahrimu bina'il masajid, menunjukkan haramnya membangun kuburan-kuburan menjadi masjid, atau membangun masjid alal kubur, di atas kuburan-kuburan. Wa qad lu'ina man fa'ala dzalik, bahkan Nabi melaknat orang yang melakukannya. Di dalam hadis lain disebutkan la'anallah, Allah melaknat mereka Yahudi. Mengapa dilaknat Yahudi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Kalau sudah ada kalimat la'ana, dilaknat, berarti ini sudah sangat keras sekali. Kalau sangat keras sekali, berarti cocok dengan judul bab. Apa judul babnya? Taghlib. Taghlib. Yani kerasnya larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dari mana kita dapatkan kerasnya larangan membangun kuburan sebagai tempat ibadah? Dari dua hal. Pertama, dari hadis tadi menyatakan ulaika syirarul khalq, mereka sejelek-jelek makhluk. Siapa yang membangun kuburan orang solehnya sebagai tempat ibadah? Nasrani. Dikatakan ulaika syirarul khalqi. Yang kedua, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Oleh karena itu, beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan, kalau aku memiliki kekuasaan, aku akan memperluas Masjid Nabawi ke kanan. Aku akan memperluas Masjid Nabawi ke kanan. Sehingga kuburan tidak masuk masjid. Kuburan Nabi tidak masuk masjid. Tetapi entah karena apa, karena seni mungkin, mereka memperbesar dengan simetris. Ke kanan juga, ke kiri juga. Sehingga akhirnya kuburan berada di dalam masjid. Itu pun mereka sudah berupaya untuk menutupnya. Dengan penutup-penutup agar jangan mereka menyengaja beribadah di kuburan. Jangan menyengaja beribadah di kuburan Nabi SAW. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau pertanyaan? Habis waktunya. Halo, nak soal? Tafadhal. Hukum wasilah sama dengan yang dituju adalah sama-sama dilarang. Kalau haram, haram. Gitu maknanya. Artinya, perkara wasilah sama dengan hukum yang dituju. Kalau yang ditujunya baik, wasilahnya baik. Kalau tujuannya jelek, wasilahnya jelek. Kalau ditujunya haram, wasilahnya haram. Itu maknanya. Jadi barakallahu fikum, bahwa wasilah itu mengikuti apa yang ditujunya. Tetapi para ulama menyatakan bahwa jalan-jalan
menuju syirik adalah jalan-jalan kebid'ahan. Dikatakan al-bid'ah baridul kufri. Apakah kebid'ahan dikatakan syirik? Tidak. Tetapi sama-sama hukumnya haram. Karena al-wasilah lahu hukmu al-ghayah. Wasilah itu hukumnya sama dengan hukum tujuannya. Tujuannya haram, wasilahnya pun haram. Maka tujuan syirik haram, wasilahnya pun haram. Tidak boleh. Barakallahu fikum.